Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatihah, NIM E2019-3112, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, mengenai ekonomi 4 sektor atau disebut dengan ekonomi terbuka. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai ekonomi 4 sektor itu. Apa sih perekonomian 4 sektor itu? Adalah perekonomian suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian 4 sektor ini atau perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor dan dijual di luar negeri. Dan di samping itu, ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Mengenai ekonomi terbuka ini, terdapat 4 sektor pada ekonomi terbuka ini. Yang pertama ada sektor rumah tangga, yang kedua ada sektor perusahaan, yang ketiga ada sektor pemerintah, dan yang keempat ada sektor asing. Selanjutnya, setelah kita tahu apa sih pengertian dari perekonomian terbuka itu, selanjutnya kita harus mengetahui mengenai konsekuensi dari perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat dari perekonomian tersebut, yaitu adanya pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 3 konsep tersebut. Yang pertama ada permintaan agregat di pasar barang, yang kedua adanya jumlah uang yang beredar, dan yang ketiga adanya harga barang maupun jasa. Selanjutnya ada siklus ekonomi 4 sektor. Kita dapat lihat dari bagian di samping ini. Yang pertama adanya sektor pada rumah tangga. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan, yaitu rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan tersebut. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam suatu pasar tenaga kerja. Sebenarnya sama halnya dengan ekonomi 2 sektor maupun ekonomi 3 sektor. Dan selanjutnya hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Dalam hubungan rumah tangga ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji maupun bunga dari pemerintah dalam bentuk pajak. Selanjutnya ada hubungan rumah tangga dengan negara lain. Untuk mencapai suatu hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari negeri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua pada perusahaan, mengenai hubungan perusahaan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dan dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering disebut dengan sektor real. Selanjutnya hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Selanjutnya hubungan perusahaan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor barang dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung atau keuntungan gitu. Selanjutnya mengenai sektor pemerintah. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga. Pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan suatu negara itu. Dan hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari suatu perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan anggaran yang ada atau sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Selanjutnya mengenai negara lain.
hubungannya dengan sektor rumah tangga, yaitu negara-negara lain atau negara internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di dalam pasar luar negeri. Namun hubungannya dengan perusahaan apa? Dunia internasional atau luar negeri mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekspor maupun impor. Karena pada ekonomi 4 sektor ini terdapat hubungan dengan negara lain, otomatis kita akan melakukan interaksi dengan negara lain dengan cara impor maupun ekspor. Mengenai ekspor, apa sih faktor penentu dari proses ekspor itu? Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka negara tersebut akan mengekspor dari negara lain begitu. Yang kedua ada mutu barang. Yang ketiga ada cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Keempat ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Dan selanjutnya mengenai impor. Apa sih faktor penentu dari impor itu? Yang pertama ada tingkat pendapatan negara. Yang kedua ada inflasi dalam negeri maksudnya. Yang ketiga ada kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat ada cita rasa konsumen. Baik, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video tanggapan hari ini atau video mengenai ekonomi 4 sektor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.